Kaman Oke, Kopra perle. oke siap, lanjutkan Pak Edir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Waalaikumsalam. muda, salim mulia, salim bahagia, salim mucin, salim guru hebat kepada seluruh guru Aceh Utara yang tergabung dalam IGI dan yang telah hadir ke room pelatihan daring IGI Aceh Utara, meseraya, membagi serta membagi ilmu serta pengalaman di dalam ruang Alamaya oleh Pak Kuslanian. Yang terhormat kepada Pak Kustalani, yang terhormat kepada Pak Zahir selaku Wakil Ketua IGI Wilayah Barat, juga yang terhormat Pak Eko kalau ada di dalam, ada nanti saja kita kirim lagi ke beliau. Selanjutnya yang terhormat juga kepada para kepala sekolah yang ada di dalam room pelatihan daring IGI Aceh Utara, juga yang terhormat kepada guru SMA, SMK, serta guru SMP, guru SD yang memang sangat luar biasa, guru SD yang upgrade diri di zaman now. Kalau guru SMA itu sudah saya sangat wajar saya lihat karena banyak guru-guru muda yang hadir ke pelatihan IGI Aceh Utara, pelatihan daring IGI Aceh Utara. Malam ini mungkin Pak Kus akan memaparkan materinya. Jadi yang kalau memang malam ini tuntas, berarti malam besok kita diadakan. Artinya tergantung malam ini. Kalau memang malam ini tuntas materinya yang dipaparkan oleh Pak Kusalani, berarti malam besok malam ini adalah malam terakhir untuk belajar daring. Jadi Bapak Ibu Guru yang terhormat, yang mulia, Asosyurukah, bahwa selama pelatihan ini kita sudah mengumpulkan tugas sesuai dengan instruksi panitia dari pelatihan daring IGI Aceh Utara. Yang namun itu ada kita kenakan biaya sedikit sekitar 10.000 sebagai kontribusi kita untuk cetak sertifikat. Di sini Bapak Ibu mohon kalau memang ada waktu besok bisa ditransfer 10.000 untuk kegiatan kita karena kita maunya cepat-cepat selesai. Jadi baik sampai Roraya mendalam urusan dengan sertifikat. Selanjutnya kami juga harus menyiapkan beberapa administrasi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus di grup kemarin, bahwa harus ada surat untuk Bapak Ibu biar nanti Bapak Ibu bisa diberikan surat izin dari kepala sekolah. Oke, untuk memperhemat waktu mungkin Pak Agus sudah siap, Pak Agus? Oke, untuk memperhemat waktu mari sama-sama kita persilakan kepada Pak Kustalani. Beliau adalah Duta Rumah Belajar yang beberapa hari ini selalu daring, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, bahkan tingkat daerah dan tingkat kampung. Oke, Pak Kustalani juga Duta Rumah Belajar, mungkin sosok Pak Kustalani tidak asing bagi kita, guru yang sudah ngetop, yang sudah ber-SNI, Standar Nasional Indonesia. Oke, terima kasih. Kita persilakan kepada Pak Kustalani. Oke, terima kasih Pak Kaidir. Tes cek sound, suaranya bagaimana kira-kira BNT yang udah buka apakah betul-betul? 86, lebih sebintih dua. Oke, lampu mati kamera le. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Malam ini kita melanjutkan materi kita tadi malam. Kita malam ini coba mengulang sedikit, tadi ada permintaan mengulang tentang apa ya, kantung tugas ya, kantung tugas. Ya, kita mengulang tentang kantung tugas, bagaimana membuat kantung tugas. Kantung tugas itu sebenarnya sangat simple. Nggak kedengaran ya? Pak Kaidir? Dengar Pak, dengar. Oh, dengar ya. Oke. Yang penting kalau kedengaran 1-2 orang nggak masalah, yang lain nggak kedengaran berarti jaringannya. Jadi di situ. Oke, saya lanjutkan. Jadi membuat kantong tugas pertama sekali yang harus dilakukan adalah kita buka dulu drive kita. Ya, seperti malam kemarin kita buka drive.google.com. Ya, drive. Setelah drive-nya terbuka seperti ini, muncul halaman di sini.
berarti kita harus memilih new, ya, memilih new, kemudian more atau lainnya, ya, Google Form. Ini sama seperti kita dalam membuat kuis, membuat soal kemarin. Cuma kalau soal berarti nanti formnya dibuat atau dipilih menjadi kuis, ya, menjadi kuis. Ini sudah muncul formnya, sudah muncul form, kemudian kita ketik di sini, ya, kita ketik di sini misalnya kantung tugas 2 atau Mesiraya lah, Mesiraya 2. Setelah kita klik di sini, ya, kita ketik maksudnya, setelah kita ketik deskripsi terserah, ya, terserah mau kita tulis apa di sini, misalnya silahkan isi data dan upload tugas pada kolom yang sudah disediakan, misalnya begini. Ini tersimpan sendiri otomatis, ya, karena kita bekerja secara online, ini tersimpan otomatis. Kemudian diperhatikan ini sudah kita tulis namanya, ya, di judulnya. Kemudian di atas, jadi nama form kita masih belum ada judul. Jadi ini klik aja di sini sekali. Nah, ini akan berubah dengan sendirinya, ya, akan berubah dengan sendirinya. Kemudian dalam membuat kantung tugas, pertama kita harus tahu dulu siapa yang mengumpulkan tugas ini, siapa yang akan mengirimkan tugas. Maka kita perlu nama, ya, kita ketik nama, short answer, oke, kita aktifkan request ini, atau saya buat dalam bahasa Indonesia lah, ya, susah saya nantinya, ya sudahlah, begini aja. Jadi nama diaktifkan, ini artinya ini wajib diisi, ya, wajib diisi. Kemudian setelah nama, ini misalnya untuk siswa, ya, NIS, ya, NISN juga oke. Kemudian kelas, ya, kelas, misalnya ini kita mau pilih drop down, tinggal dipilih aja oleh siswa. Jadi misalnya pertama kelas 12, kelas 10 IPA 1, kemudian 10 IPA 2, kemudian 10 IPA 3. Artinya ini begitu jadi nanti tinggal dipilih saja. Tetapi kalau kita membuat tidak kita buat seperti ini boleh juga. Misalnya seperti ini, hanya teks saja, ya, teks saja juga boleh, tidak masalah. Ini tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Ini hanya biodata saja. Kemudian di bawahnya baru, ya, baru kita isi dengan silahkan upload, unggah, bahasa Indonesianya unggah tugas di sini. Udah kita pilih di sini file upload. Nah, kalau muncul begini pertanyaannya, ya, ataupun informasinya, kita klik saja continue. Itu artinya kita membuat folder di dalam drive kita, jadi begitu tugas diupload oleh siswa nantinya, oleh peserta kegiatan pelatihan misalnya, itu langsung masuk ke folder yang ada di drive. Berarti kita mengizinkan membuat folder yang muncul tadi, informasi tadi. Ini sudah ada nama NISN kelas, ya. Kemudian ini sudah ada untuk upload tugasnya. Di sini ada keterangan. Ini ada keterangan allow only, maksudnya kita membatasi file tertentu, ya, kita batasi file tertentu. Kalau kita tidak aktifkan, nanti semua bisa masuk di sini. Bisa Word, Excel, PowerPoint, gambar, apapun bisa masuk di sini. Tapi kalau kita batasi, misalnya kita batasi saja PDF misalnya, maka yang bisa diupload hanya yang berekstensi PDF. Ya, PDF. Kemudian misalnya video juga sama, atau dua mau dipilih juga boleh. Kemudian berapa maksimum file yang bisa diupload.
Ya, maksimumnya 5, misalnya maksimum ukuran filenya 10 MB. Ya, 10 MB misalnya, tidak masalah. Nah, ini wajib diisi, kita aktifkan. Kemudian perlu dilihat pada setting ini. Kita ngaktif setting. Nah, ini ada pembatasan, misalnya jangan sampai peserta siswa mengupload 2 kali. Ya, kita batasi limit tuh per satu respon. Artinya dengan satu email hanya 1 kali dia boleh mengirim. Jadi ini kita aktifkan, kemudian kita simpan. Oh, tunggu dulu, kita turunkan dulu ke bawah. Di sini ada batasan file. Ya, semua file ini berapa batasannya. Jadi kalau mau lebih dari 1 GB maka nggak bisa diupload lagi. Atau kita membatasi 10, 100 ya. Saya rasa 10 1 GB kalau ukuran Word sudah cukup, atau mau kita 10 GB karena nanti kadang-kadang kita mau aktifkan untuk gambar ya, kita boleh 10 GB. Kalau gambar itu besar, kita klik save. Nanti ini sudah, kemudian kita ingin melihat hasilnya ya, kita ingin melihat hasilnya. Melihat hasilnya itu klik di tanda preview atau seperti mata ini ya, preview. Kita lihat hasilnya, begini hasilnya sudah muncul. Kemudian ini, nah ini tadi kelas ya, tinggal dipilih drop down tadi. Nah, ini sangat gampang membuatnya ya. Ini tinggal pilih 10 atau silahkan si siswa juga bisa mengupload tugasnya dalam form yang sudah kita buat ini. Kemudian kembali ke tadi, nah ke sini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita bagikan linknya. Nah, kita bagikan linknya. Oh, tunggu dulu, sebelum kita bagi link, kita mau batasi dulu. Ini kapan batasnya baru bisa harus dikumpulkan. Seperti saya buat tadi, untuk batasan kumpul tugas saya batasi sampai jam 7 malam. Ini kita memakai pengaya yang namanya form limiter. Nah, kita klik form limiter, set limit, kemudian muncul kolomnya, terus mudah-mudahan jaringannya bagus. Oke, kemudian select, kita pilih date and time, berarti kita set waktu dan tanggalnya. Tanggalnya kira-kira besok 21, kemudian jamnya jam 8 malam, berarti 8 PM. Set. Oke, kita save. Nah, ini sudah kita save. Atau kita mau ada pesan di sini misalnya, maaf, absen sudah ditutup. Oke, email form ini tidak perlu. Oh, ini sudah tadi ya, sudah di set. Oke, kita set. Oke, ini yang tidak perlu, save. Artinya form ini hanya bisa diakses sebelum tanggal 22 bulan 4 jam 8. Begitu jam 8 otomatis tertutup sendiri. Nanti ada pesan, maaf absen sudah ditutup. Oh, absen ya? Tugas lah maksudnya. Maaf, tugas sudah ditutup. Nah, itu untuk membatasi artinya apa? Jadi ini untuk supaya peserta atau siswa itu disiplin, begitu melewati batas waktu yang kita tentukan, mereka tidak jadi dianggap ya tidak mengerjakan tugas. Tapi kalau tidak kita set, mana tahu kita besoknya baru bisa mengumpulkan tugas-tugas dari siswa kita. Jadi bisa jadi malam dia kumpulkan, padahal kita batasi sampai jam 5. Jadi kita bisa melihat siapa yang tidak, seperti itu. Jadi ini kantong tugasnya saya rasa sudah di sini dulu. Dan ini tidak ada masalah.
karena membuatnya pun sama saja seperti membuat soal kuis. Oke, ini apa ya? Saya keluar dulu. Oke, saya keluar. Kemudian kemudian saya kemana udah lari? Oke, kemudian ini saya kembali ke soal karena janji saya semalam eh, ada penjelasan sedikit tentang hitung mundur ya, hitung mundur. Saya buka soalnya. Oh, oke lah, nggak masalah. Saya upload aja. Saya buat ini baru, form baru. Ini soal ujian, kemudian ini nama, kemudian ini hanya ini saja. Karena kalau ini sudah diajarkan semalam sama Pak Eko, saya hanya menyambung saja, menambahkan. Kemudian saya mau upload soal, dari form builder. Katanya tadi ada yang masih bingung menggunakan form builder, jadi bisa dilihat di sini. Yang pertama dilakukan untuk mengaktifkan form builder itu kan install dulu pengaya form builder ini, kemudian soal yang sudah disimpan di Word itu disimpan di Drive, kemudian dibuka dalam bentuk doc, jadi disimpan dulu dalam Google Dokumen. Setelah disimpan dalam Google Dokumen baru bisa diupload di sini. Ini saya coba upload, kita klik Google Dokumen. Jadi soal di sini tidak hanya bisa diupload dari Google Dokumen, misalnya kita buat di PowerPoint, kemudian kita simpan dalam Google Slide, ini juga bisa kita upload di sini. Oke, ini sudah muncul, saya klik di sini, kemudian select. Jadi saya ingatkan kembali kalau mau mengupload soal dari Word atau Google Dokumen itu nomor soal dihapus, kemudian ABCDE-nya juga dihapus, tapi aktifkan bulletnya. Kalau tidak nanti berantakan. Nah, ketika ini sudah diupload, tidak muncul langsung di sini. Ya, tidak langsung muncul di lembar kerja kita, tetapi geser ke bawah atau scroll ke bawah. Nah, setelah di scroll ke bawah, baru muncul import Slack. Baru klik di sini, setelah diklik baru dia masuk ke form. Nah, ini baru masuk. Import success, artinya sudah sukses. Jadi tidak bisa, jadi begitu sudah diimport, kenapa tidak masuk? Ya belum masuk, karena belum diimport tadi. Sudah ada soalnya. Kemudian ini kan belum saya aktifkan sebagai quiz. Saya setting dulu. Quizzes, make this quizzes. Oke, poin value correct answer ini saya hapus. Kemudian ini save. Nah, ini kita berikan kunci jawaban. Oke, nilainya ini cuma 2 soal berarti 50. Done. Kemudian bawahnya juga klik kunci jawaban, klik maksudnya kunci jawaban, kemudian pilih jawaban yang benar. Kemudian berikan skor. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang ini kan sudah jadi soalnya. Jadi biar soal ini agak keren sedikit, pertama batasi lagi tadi form limiter. Ini batasi dulu. Batasi dia hanya bisa mengerjakan dalam waktu tertentu.
besok misalnya 21 jamnya jam 7 PM set sudah selesai. Ini kita isi misalnya ya, kalau udah lewat kasihan dulu misalnya. Jadi tidak bisa jawab lagi karena dia tidak mentaati peraturan yang sudah dibuat. Nah, kalau sudah begini, ini sudah membatasi waktu. Nah, pertanyaannya bagaimana Pak supaya kita membuat supaya soal ini lebih keren sedikit lah. Masuk kerennya begitu dijawab ada hitung-hitung mundur seperti aplikasi-aplikasi yang kita lihat pada saat ujian-ujian yang ada di sekolah UNBK atau ujian sekolah. Nah, yang pertama itu harus dilakukan adalah pilih more ataupun titik 3 ini, kemudian ada add-on, ya add-on di bawahnya atau pengaya kalau bahasa Indonesianya. Klik di situ, nanti kita diarahkan untuk melihat add-on yang ada di, nah ini add-on banyak ini, ya. Nah, add-on untuk hitung mundur itu namanya ini Timify.me. Punya saya sudah saya install. Jadi kalau belum diinstal, klik saja di sini Timify.me ini. Nanti, nah ada pilihan install. Begitu klik diinstal di sini, ada perintah lagi untuk masuk ke email melalui email. Setelah masuk melalui email, ikuti saja petunjuk sampai nanti install ini selesai. Sampai muncul uninstall. Kalau muncul uninstall begini berarti sudah terinstall. Jadi mudah ini, sama seperti menambah pengaya form builder yang tadi malam, kemudian menambah form limiter seperti itu. Ya, kita tutup dulu. Kita buka form ini timify.me. Kita buka timify.me, kita klik. Kenapa begini munculnya? Close. Ini sebentar. Ini, oh ya, begini saja berarti. Ini timify.me saya sudah aktif di Google Form ini. Cuma sekarang tugasnya adalah masuk ke webnya timify.me. Nah ini, saya ulangi biar nggak bingung. Kalau misalnya begitu sudah selesai atau sudah ada pengayanya timify.me, begitu kita klik, ini cuma muncul begini, ya pilih saja help, kemudian ini kenapa putar-putar sebentar, kemudian kita pilih learn more, ya klik learn more ini, nanti kita diarahkan ke tab baru yaitu alamatnya timify.me ini. Langsung masuk ke webnya timify.me. Begini munculnya. Berarti email yang dimasukkan atau begitu pada saat install timify.me tadi harus sama dengan email yang ada di Google Form ini supaya terkoneksi dia. Kalau tidak sama tidak terkoneksi. Sudah, ini sudah ada nama saya di sini atau email saya di sini. Kemudian saya ingin membuat soal di Google Form ini supaya ada muncul hitung mundurnya, begitu waktunya habis tertutup sendiri. Saya buka, klik create test, ya create test di sini, kliknya, oke akan muncul di sini add responden. Ini sebenarnya yang harus kita isi adalah email dari siswa. Ini kita buat aja, ya asal saja kita buat di sini. Ya kita buat asal saja emailnya. Ini hanya sebagai pancingan saja. Kemudian waktu yang kita berikan berapa menit, misalnya 120 menit. Kemudian ada pilihan auto close.
when time over, artinya begitu selesai waktu 120 menit, form itu akan tertutup sendiri. Udah kita pilih, kemudian hide timer, kita mau muncul waktu ya tidak perlu dihilangkan, enable kamera juga nggak perlu, allow to view quiz score, artinya begitu selesai tes atau begitu selesai ujian di Google Form ini akan muncul nilai. Kalau kita tidak mau seperti itu ya tidak usah dicentang. Tapi kalau kita mau siswa langsung melihat nilainya, bisa langsung kita centang di sini. Ya, kita centang di sini. Kalau sudah selesai, kita klik create. Ya, create. Oke, kita tunggu sebentar. Ini sudah jadi. Sudah jadi. Bisa dilihat yang paling atas 120 menit auto close form. Artinya begitu 120 menit auto close form. Nah, uh, kalau di soal ujian kemarin itu kan link ini yang kita bagikan, link di Google Form ini. Tapi kalau kita mau menggunakan waktu hitung mundur, maka link di timify.me ini yang harus kita share, copy URL, klik. Nah, copy URL sudah kita klik, kemudian pastekan. Kita coba dulu, kita tes. Nah, ini kita tes di sini. Enter. Nah, soal latihan fisika, usaha, ya. Oh, ini yang form kemarin. Oke, open the form. Kita klik. Begitu klik mulai, maka atau klik open the form, maka ini sudah mulai ujiannya. Waktunya sudah jalan di atas. Ya, mungkin ada keanehan sedikit tadi. Keanehannya di sini, saya keluar dulu. Saya buatnya soal ujian ini. Tetapi yang muncul adalah soal yang saya buat kemarin. Kenapa bisa begitu? Karena yang terkoneksi form kemarin. Seharusnya di sini, ya di sini itu ada, ya ada yang lain. Oke, saya coba ini dia. Sebenarnya kalau kita mau koneksi form yang lain, saya ada soal yang lain kita mau buat, itu harus kita buat yang baru, add form, ya. Nah ini, atau di sini cuma jaringan saya sepertinya bermasalah. Ini harus ada di sini Timify apa namanya untuk mengaktifkan yang baru. Ya, yang baru. Saya hapus dulu, saya hapus, delete, kemudian ini delete all test. Delete. Oke, sudah saya hapus. Link, saya hilangkan dulu link yang kemarin. Nah, ini saya mau koneksi form ini saja. Koneksi form ini saja. Nah, ini dia. Jadi kalau yang tadi yang terkoneksi adalah form yang saya buat kemarin. Sedangkan soal ujian ini atau form ini mau saya koneksi, maka saya hapus dulu. Ya tadi sudah saya hapus ataupun saya hilangkan linknya. Jadi ini saya mau link soal ujian ini dengan Timify ini. Soal ujian baru dengan Timify ini. Maka yang perlu saya lakukan pertama adalah klik ini, kemudian konfigurasi, masukkan ini token ini, copy. Nah, saya copy token, saya masukkan ke sini.
jaringannya. Sudah terkoneksi add-on-nya. Yes. Kemudian yes, oke. Ini kenapa lagi ini? Add-on. Yes, enable add-on for this form. Sebenarnya nanti di sini ada pilihan mengcopy ini token ini. Kita copy ke sini. Ini sudah connect sebenarnya. Jadi form ini sudah connect, ya, sudah connect ke sini. Kemudian ini soal ujian. Nah ini dia. Bukti sudah connect. Ada soal ujian di sini. Di sini judulnya juga soal ujian. Ini buktinya sudah connect. Kemudian baru kita buat create test tadi. Saya buat lain di sini. Ini emailnya boleh sembarangan. Waktunya 120 menit. Kemudian auto close. Kemudian create. Kita tunggu copy URL. Kembali ke sini. Oke, center. Nah, ini sudah masuk tadi soal ujian. Sama judulnya. Open the form. Maka siswa silakan mengerjakan ini sampai dengan waktu yang ada di atas. Ini. Begitu waktunya habis, maka langsung form ini tertutup otomatis. Kira-kira begitu. Jadi kalau yang sudah terbiasa yang benar-benar ini tidak lama sebenarnya. Tapi kalau yang masih ini ya pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja, nanti bisa dinonton lagi video ini, mudah-mudahan videonya tidak ada masalah. Rekaman ini nanti saya share juga. Ya, yang intinya kalau mau buat itu mundur itu harus terinstall dulu timify.me ini. Ya, timify.me ini. Kemudian ini dilihat di sini ada ya pengayanya ada timify.me. Kemudian buka di sini. Ya, buka di sini. Jadi buka di sini. Ini sudah di web timify.me. Kemudian baru connecting. Di sini ada konfigurasi nanti, ada konfigurasi connecting, terkoneksi, enable, add-on, enable. Berarti kita mau mengoneksi form ini ke timify.me. Kemudian baru kita create test. Kira-kira begitulah. Jadi untuk ini sudah selesai, saya rasa. Ya. Saya rasa sudah selesai. Ini. Yes, disconnected. Saya tutup dulu. Artinya, nah ini dia. Tadi token tadi. Token tadi. Maksudnya token ini, tadi kan ada token di timify.me. Kalau misalnya tidak bisa terkoneksi, kopikan saja token tadi baru dikonekkan. Jadi harus terhubung antara dua ini. Sudah selesai sampai di sini. Sebelum saya melanjutkan dengan si jempol. Nah, jadi ya, yang terakhir materi kita itu adalah si jempol. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, cukup 5 menit saja pertanyaannya, jangan lama-lama. Sambil saya cek si jempolnya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Pus. Ya, silahkan Ibu. Halo. Ya, Bu Nanda, silakan. Pak, tadi kan waktu kita add
time waktu kita buat waktu di laptop itu kan udah sesuai. Ah, Sesuai sama waktu di laptop. Waktu kita apa tuh yang tugas yang absen tadi. oh Kan? ya, Setelah kita lihat di Excel-nya di apa namanya, satu PDF, satu lagi apa tuh Pak namanya? oh CSP. CSV kan udah nampak tuh yang di Excel-nya tuh. Tapi Mm, apa waktunya udah berubah dia. waktunya berubah. Kenapa kayak gitu? Misalnya orang absen. Mm-mm, Nah, dia ngabsennya pas gitu waktunya. Tetapi pas dilihat di CSP-nya itu mm-mm, udah berubah waktunya. Nggak waktu itu lagi. Malah jadi malam. Tadi kan saya tes siang. mm-mm. Malah jadi jam malam. Gitu. Oh, mungkin settingan di laptop dia kadang. Nggak semua kayak gitu kan, ada berapa orang tadi saya minta tolong Oh, mengisikan. oh gitu ya. Jadi semua jamnya 23 semua. Padahal sekitaran jam 3 jam 4 tadi mereka. Jadi, Oh, mm, kenapa ya? Nggak tahu lah kenapa itu. Nggak apa-apa, yang penting absen ya itu bisa tapi masuk. nggak pengaruh-pengaruh kali kan Pak? Enggak, yang penting dia ada Nggak absennya pengaruh kali masuk. ya. Makanya kan Mungkin kuncinya kalau absen itu begitu selesai di absen, misalnya kita batasi sampai jam 3, Putus. begitu selesai disable langsung, jadi nggak bisa masuk lagi. Itu aja. Ya, jadi kayak gitu. Kalau Oh iya ya. Oke oke oke. cuma kalau kita buka terus kan besok-besok kan Terima kasih banyak. bisa dia buka. Oke, Bu Nanda. Oke. Masuk lagi ya. Masuk lagi dia kalau nggak kita disable. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan lagi saja. bagus. Ya, coba Mas Nyo yang mulia padanya Nyo. yang mulia. Nyo yang mulia padanya. Banyak nampak aja Umid ke yang mulia Aju. Soal esai apa bisa kita gunakan melalui media ini? Bagus. So, Pak Rizky ya. Pak Rizky tolehin. Esai bisa dibuat, Pak. Cuma nggak bisa dinilai otomatis. Jadi nggak bisa kita buat skor. Kalau esai kan susah kita buat skor. Karena jawabannya kan tidak mutlak harus begitu, tidak terkunci. Itu bedanya. Kalau COS kan jelas. Kalau A benar ya A gitu. Tapi kalau esai kan kadang-kadang dia jawab apa namanya? Dia jawab terlalu panjang belum tentu benar, dia jawab pendek bisa jadi dia benar kan begitu. Jadi esai belum bisa. Ada aplikasi yang bisa esai, saya lupa ya apa. Bagus. Ya, Itu kan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kebetulan tadi Bu Yusna buka sendiri. mm-mm, Jadi bahasa Indonesia kan punya paragraf. Bacalah paragraf berikut ini. Nanti baru mm-mm, soal yuk. Berdasarkan paragraf di atas, mm-mm, kalimat utama dalam paragraf itu adalah kan mm-mm, kadang-kadang sulit juga untuk membuat paragraf karena di sistem Google Form itu kan ada choice-nya. Jadi kalau kita nggak siasati mungkin nggak bisa kita buat seperti soal yang berbentuk paragraf. Katalah cerita berikut ini, misal. Ya, bla 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 bla. Nah, Yubji baru nak soal. Berdasarkan paragraf di atas, tema utama dalam cerita tersebut adalah A, bla 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 menanggapi B, B, C, D. Ya, Mbak. Jadi saya rasa Pak Kus itu juga harus ini sedikit Pak Kus. Kalau paragraf kan tinggal diketik aja. Cuma terlalu panjang memang kan. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan soalnya memang panjang-panjang. Jadi di soal itu ini aja yang panjang apa apa. Ya, panjang. Kak, sama aja dia, cuma soalnya aja yang panjang. Jadi, sama cinya lagi pegat dong soal pernyataan di atas panjang terus di enter ke bawahnya Ya, jadi sama pertanyaannya cuma di enter soalnya tinggal aja pilihan yang panjang. Ya benar Pak Hendra.
Ini Bu Melisa, Pak Kus, tokennya selalu sama untuk setiap form atau bisa beda-beda? Setiap, ya ini tergantung dari kita sendiri, si penulis soal. Ya, kalau kita mau setiap, maksudnya begini, setiap soal itu, bukan setiap soal, setiap lembaran soal, kalau soal kan berarti per soal, kalau lembaran soal berarti kan banyak soal. Per lembaran soal itu tokennya satu. Kemudian kalau kita mau buat soal yang lain, misalnya yang satu latihan, nanti besoknya kita mau buat evaluasi atau ujian akhir misalnya. Nah, ini tergantung mau buat token sama atau beda, tapi saran saya beda aja. Kalau sama kan siswa sudah hafal, jadi tokennya beda-beda aja. Jadi dia tidak bisa, itu sebagai identitas. Jadi nggak semua bisa masuk ke soal ini. Jadi yang bisa masuk adalah siswa-siswa kita yang sudah kita bagi. Token itu kata kunci atau password lah. Kira-kira itu. Ya, Bu Melisa. Oke, kita lanjut ke si jempol ya. Jadi muaranya semua di sini ke si jempol nantinya. Kenapa diajarkan mulai dari Webex pertama, kemudian ada Google Form membuat soal, absen dan seterusnya. Karena ada fitur-fitur yang kita inginkan itu di si jempol tidak ada. Ya, tidak ada di si jempol. Jadi kita harus siasati. Kalau tak kantung tugas itu ada. Ini saya buka dua nanti. Satu sebagai siswa, satu sebagai guru. Oke, saya share dulu. Oke, saya share. Mana dia? Ini dia, si jempol. Itu alamatnya https belajar.kemdikbud.go.id / si jempol Aceh. Kalau yang pernah mengikuti pelatihan Megiwang, ya Megiwang 1K atau Megiwang 2, ini sudah pernah saya berikan materinya tentang si jempol. Ya, sudah pernah saya berikan. Malam ini kita coba perdalam saja, mengulang-ulang aja. Kalau Pak Hendra mungkin sudah paham, nanti kita ulang kembali. Kalau ada kendala, ada masalah bisa kita sharing di sini. Setelah kita buka, ya kita buka ini belajar.kemdikbud.go.id / si jempol Aceh, akan muncul ini tampilannya. Ya, ada abang-abang ini, ada kakak-kakak ini ya. Gaminong ya, kalau saya sebutkan Gaminong. Nah, kemudian di sini tertulis selamat datang di Sijempol. Sijempol itu adalah sistem jejaring media pembelajaran online. Ini singkatannya. Ya, akronim dari sistem jejaring media pembelajaran online ini namanya Sijempol Aceh. Jadi Sijempol ini merupakan replikasi dari rumah belajar. Ini sebenarnya punya rumah belajar juga, tapi rumah belajar khusus Aceh, kira-kira begitu. Kenapa Aceh membuat sendiri kerjasama dengan Pusdatin supaya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan guru-guru kita di Aceh. Kebutuhan kita kan tidak sama dengan orang di Pulau Jawa, tidak sama dengan orang di Medan, tidak sama dengan orang di Makassar dan seterusnya di Papua. Jadi ini bisa disesuaikan. Untuk melihat fiturnya, klik saja fitur si jempol. Ini ada fitur si jempol. Sub. Oke, kemudian keluar dia. Ada sumber belajar, kelas digital, talenta, bank soal, radio, buku sekolah elektronik, lab maya, video pembelajaran, simpatik. Ini ada 9 fitur. Sumber belajar kita ini masih terkoneksi ke sumber belajar sumber belajar di portal rumah belajar. Karena punya kita sendiri ini masih sedang proses. Banyak guru-guru kita direkrut untuk menjadi tim teaching di sini. Ya, guru hebat di Aceh ini direkrut untuk jadi tim teaching atau tim pengembang dari si jempol. Mungkin dari kita nanti ada yang bisa direkomendasi menjadi pengembang ini, ya. Nah, jadi pengembang. Jadi ini guru-guru hebat semua di sini. Kemudian ada kelas digital, ada talenta ini belum aktif, bank soal juga sama, ini masih lari ke sana, radio juga belum, BSI masih lari, lab maya juga sama, video pembelajaran ini juga masih lari ke sana. Sebenarnya keinginan Aceh itu kita punya sendiri di sini. Di video di sini adalah video-video pembelajaran punyanya orang
guru-guru yang ada di Aceh. Simpatik ini punyanya rumah belajar. Di sini banyak pelatihan-pelatihan secara daring. Seperti yang sedang berlangsung sekarang, itu pelatihan berbasis TIK untuk cikal bakal memilih duta 2020 nantinya. Ya, mudah-mudahan nanti ada dari kita di sini di Aceh Utara menjadi duta 2020 untuk membantu saya, bisa jadi menggantikan saya. Ya. Tidak apa-apa, saya maunya ada yang lebih hebat lagi, guru-guru muda, untuk bisa membangkitkan guru-guru yang ada di Aceh, mengenal IT lebih dalam lagi. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah membuat kelas digital sesuai instruksi dari pemerintah kita atau Dinas Pendidikan Aceh untuk pembelajaran untuk belajar di rumah saat ini itu menggunakan sejempol Aceh. Ya, setelah diperintahkan, tetapi banyak guru-guru kita belum tahu sejempol Aceh itu bagaimana membuka dan seterusnya. Pertanyaannya, ini saya klik saja. Pertanyaannya, kenapa harus sejempol? Padahal kan banyak yang lain. Ini banyak yang bertanya kepada saya, guru-guru yang ada di Aceh, kenapa harus sejempol? Sejempol itu kan kalau bahasa orang ini miskin fitur, ya miskin fitur, banyak di fitur-fitur yang tidak bagus, tidak lengkap dan seterusnya. Kenapa tidak menggunakan Google Form yang katanya simple tetapi sangat lengkap, menggunakan yang lain-lain lah sebagainya. Kelas digital ini kan banyak. Kalau saya katakan begini, sejempol ini punya orang kita, punya produk lokal, kemudian punyanya Kementerian Pendidikan, yang dibuat secara khusus untuk pendidikan di Indonesia, apalagi sejempol khusus dibuat untuk pendidikan di Aceh. Kalau ini tidak digunakan, maka ini tidak akan diperbaharui, tidak akan dibuat lebih bagus lagi karena tidak ada yang tahu kekurangannya di mana. Tetapi ketika sudah digunakan, artinya kita mengembangkan produk lokal, ada yang kurang, ada yang tidak dipahami, tidak sesuai, ada yang lebih bagus misalnya fiturnya, atau harus dilengkapi fiturnya, ya kita sampaikan. Kalau tidak digunakan ya mana tahu, ya mana kita tahu kurang dan lebihnya, begitu. Jadi produk rumah belajar ini atau sejempol ini adalah milik kita untuk kita. Jadi kita harus cintalah dengan produk kita sendiri. Dengan catatan ada yang kurang maka kita siasati. Ya, apa yang kurang di sini? Absen tidak ada, Pak. Ya, absennya bisa kita buat dengan Zuhu kemarin. Atau ada yang lain-lainnya lah. Jadi bisa kita siasati. Jangan sampai begitu ini kurang ya kita tinggalkan, kita memilih produk orang luar. Dan ini, ya itulah. Makanya kita Indonesia tak pernah maju-maju. Jadi lebih cinta dengan produk luar. Oke, saya lanjutkan. Yang dilakukan selanjutnya adalah kita harus mendaftar dulu. Kita harus punya akun. Ya, kita harus punya akun di dalam sejempol ini. Caranya klik daftar, kemudian kita pilih sebagai guru. Nah, kalau misalnya sekolahnya tidak terdaftar, Pak, maka Bapak Ibu harus memilih dulu daftar sebagai penyelenggara. Artinya sekolah kita harus didaftarkan sebagai penyelenggara dalam kegiatan ini atau dalam kelas digital ini. Kalau sudah ada sekolahnya tidak masalah, langsung kita pilih sebagai guru. Nah, nanti saya coba mengulas dua, bagaimana masuk sebagai guru dan bagaimana masuk sebagai siswa. Oke, kita daftar sebagai guru, klik daftar sebagai guru, kita isi semua ini, biodata ini kita isi, ID user, ini banyak yang bertanya, apa ID usernya apa yang harus diisi? ID user ini kan sama seperti kita membuat email kan ada namanya, ID-nya, username-nya, ya bukan nama tapi di sini username. Ya. Kalau kita misalnya membuat nama, bisa jadi nama kita sama dengan nama-nama orang lain gitu, apalagi nama kita nama familiar. Ya. Nama familiar, kalau bahasa orang ini nama pasaran. Misalnya Budi, jadi Budi kan banyak Budi. Nah, kita buat di sini Budi, tapi ada
bedanya Budi 2020 begitu. Ya, Budi 2020 ini username. Nah, itulah ID user. Nah, nama di sini baru ya. Namanya Lela Majnun misalnya. Deskripsi ya terserah. Ini penjelasan sedikit tentang kita. Saya biasanya mengisi ini dengan nama mapel sejarah misalnya. Sejarah. Password ini juga sama, terserah mau diisi 1 2 sampai 9 juga boleh, kombinasi juga boleh dengan huruf. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nomor identitas boleh NIP, boleh nomor KTP, boleh nomor paspor misalnya. Oke, alamat saya isi saja, kemudian nomor HP, kemudian sekolah kita sekolah apa, saya isi sekolah saya lah, Natangku. Sudah. Kalau SMA itu katanya wilayah daerah tingkat 1. Di sini kita pilih, jangan cari Aceh di sini, karena kalau Aceh tidak ada karnaval. Aceh itu tidak dikenal oleh orang Indonesia, yang dikenal adalah Nanggro Aceh Darussalam. Oke. Kemudian X0S. Ini diketik ulang di sini. Kemudian kalau sudah selesai, saya kira dia sudah selesai, sudah benar, tidak ada yang salah lagi, klik daftar. Kita tunggu sejenak. Oke, alamat email tidak valid katanya. Oh ya, nah, saya salah rupanya. Saya isi di sini. Saya salah. Nah, ini sudah benar, ini 6 Q 3DY 3DY daftar. Mudah-mudahan benar. Oke. Kalau sudah begini berarti sudah benar. Edit profil. Mau masukkan foto kita silakan, choose file. Saya pilih ada tidak foto di sini. Saya coba masukkan foto Angga, mau nggak dia? Oh, salah, foto saya aja. Oke, ini kenapa begini? Oke, kita coba sesuaikan. Saya coba sesuaikan biar wajah saya kelihatan. Saya besarkan saja. Oke, sudah. Kalau kira-kira sudah semua, kita klik simpan. Ini pakai foto saja biar keren. Kalau tidak ada foto ya nggak masalah juga, tetap bisa disimpan. Nah, si Lela Majnun ini rupanya laki-laki ya. Jadi foto ini opsional ya. Jadi boleh dimasukkan, boleh tidak. Kalau mau masukkan lebih indah dipandang, kan masukkan juga boleh disimpan. Jadi jangan bingung. Jadi Pak harus ada foto, bagaimana foto saya nggak ada, harus cari dulu atau saya harus foto dulu ke studio, yang nggak perlu. Nah, kalau ada di laptop ya silahkan masukkan. Kalau nggak ada, biarkan saya langsung klik simpan. Kalau sudah berhasil, data berhasil diupdate, berarti sudah jadi. Klik dashboard. Nah, ini sudah kelihatan foto saya ini di kiri, kemudian di kanan atas sudah ada, ya, sudah indah lah dilihat. Kemudian kita harus membuat kelas, tambahkan kelas. Perlu dipahami, di sini bukanlah kelas 10, kelas 11, kelas 1, 2, 3, kelas 4, kelas 6, kelas 8, bukan seperti itu. Jadi kelas di sini adalah langsung judul materinya, ya. Jadi bukan harus, tetapi wajib. Jadi langsung, misalnya materi saya fisika lah, saya karena tahunya fisika, misalnya fluida, jangan fluida lagi lah, suhu dan kalor, ya kalor ya bukan kolor ya. Jadi CV
corona lah, corona COVID lah, COVID-19. Udah suhu dan kalor COVID-19. Kenapa saya buat COVID-19? Ini untuk penanda saja ketika siswa saya ingin mencari nama kelas, dia langsung mudah dicari. Ada kodenya, kode uniknya, ada COVID-19. Atau membuat di sini QU misalnya. Ini inisial nama di absen misalnya, boleh juga. Jadi langsung tahu, oh ini kelasnya Pak Pus begitu. Deskripsi singkat di sini jelaskan sedikit tentang materi itu. Suhu adalah, kemudian kalor adalah. Nah, di deskripsi di bawahnya ini jelaskan tentang misalnya pelajaran atau indikator. Tuliskan di sini. Ya, kategori ini fisika. Kelas ya, pilih kelas dulu, kelas 10. Kemudian fisikanya kemana ini? Ini dia, fisika. Kemudian tanggal mulainya kapan? Harus kita tentukan, misalnya dimulai besok tanggal 21, berakhirnya tanggal 23 April. 23 April. 23 April. Kata kunci, ini password. Ya, kata kunci ini password. Begitu siswa memilih kelas, suhu, dan kalor, dia tidak bisa langsung masuk, tetapi dia harus tahu kata kuncinya. Kata kunci ini bebas. Nah, sama seperti token di Google Form tadi. Kata kunci yang bebas. Kita buat saja kunci. Ya. Boleh huruf, boleh angka. Sama ya huruf angka. Beda ya. Boleh huruf, boleh angka. Kemudian kalau sudah, maka kita klik simpan. Ini kalau misalnya kelas ini belum dimulai, si siswa tidak bisa mengakses kelas suhu dan kalor ini. Tapi begitu sudah mulai, baru bisa diakses. Kalau sudah tutup, maka juga tidak bisa diakses lagi. Kita klik simpan. Kita tunggu sejenak. Kemudian mau memilih gambar ilustrasi, boleh. Ini saya acak saja. Ukuran file terlalu besar. Kemudian ini logo, atau ini logo apa? Oh, SMA. SMA 3 Putra Bangsa. Sudah, kalau sudah berarti ini tujuan pembelajaran. Nah, ini berarti ini indikator lah. Indikator. Oh, ini tujuan satu, setelah belajar siswa dapat ini bisa dilihat di RPP ya. Di RPP sasaran siswa kelas berapa atau sasaran siswa dikosongkan boleh. Kemudian ini sudah oke. Kemudian ini nilai forum. Jadi nilai forum itu berapa persen? Atau kita tidak mau nilai forum, biar saja misalnya. Atau minta 10% lah. 5%. Nilai kelas maya kosong, modul misalnya 20, tugas akhir 50, jam formatif 20, sisa 25 lagi. Ini 25. Nah, KKM-nya berapa? 70. Udah selesai semua. Total bobotnya jangan sampai merah. Nah, ketika diisi ini semua jangan sampai merah. Kalau sudah merah berarti sudah lewat 100%. Kalau sudah selesai, klik simpan. Simpan. Data berhasil diupdate. Sudah berhasil diupdate, maka kita klik modul. Ini ada modul. Modul artinya kita membuat materi, atau kita mengisi materi. Tambah modul. Modul suhu dulu. Suhu. Atau kita belajar satu apa ya? Pengertian suhu. Pengertian suhu. Durasi jamnya 60. Ini nggak usah diisi menit. Nah, biar saja. Kemudian di sini kita isi materinya. Ya, materinya apa gitu. Mau video berarti boleh kita masukkan link YouTube. Nah, ini tinggal masukkan aja link YouTube, simpan. Nah, ini.
Kemudian ini contoh saja ya. Kalau misalnya memasukkan gambar juga boleh. Atau pertanyaannya bagaimana memasukkan file PDF ya. Memasukkan file PDF, tambah modul. Apa aneh begini ya? Nah ini dia. Tadi kan tidak muncul, simpan dulu. Ya, setelah simpan dulu, sebalik dulu. Nah, simpan dulu. Setelah disimpan, klik ini ada tanda pensil, edit. Nah, setelah edit ini baru muncul. File materi, pilih auto drop file di sini, maksimalnya 10 MB. Kalau belum disimpan tadi, ini belum muncul. Kalau sudah, cari materinya, geser saya sini. Ya, drag and drop. Artinya seret. Kalau bahasa kita diseret. Kalau sudah, simpan. Ini modul sudah ada materinya. Kemudian tugas, ya. Kita misalnya ini juga sama tadi. Tugas pertemuan pertama. Durasi 10. Tanggal rumpun tugas dibatasi sampai 24. Nah, di sini masukkan misalnya tugasnya sudah kita simpan di Google Drive. Nah, itulah saya bilang kemarin, kenapa kita ajarkan dulu Google Drive. Jadi di sini kita bisa masukkan link soal di Google Drive. Ya, ini misal dan simpan judul tugas ke-1 simpan. Ini. Jadi siswa tinggal mengambil di sini. Atau misalnya mana dia tugas. Ini. Atau kita misalnya langsung di sini juga boleh. Yang nggak mau yang model begini. Langsung kita ya. Nah ini tidak muncul sebelum disimpan. Supaya dia muncul, pilih atau drop file di sini untuk upload filenya dalam bentuk Word. Misalnya tugas kita kasih, ya itu harus simpan dulu baru edit akan muncul. Saya seret lagi. Ini saya pilih asal aja, simpan. Sudah, tugas sudah ada, kuis juga sama. Ya, kuis juga sama. Jadi kuis pertama. Durasi menit, 30 menit. Aktifkan dia supaya bisa jawab siswa. Nah, ini kuisnya misalnya kita mau dalam Google Form. Nah, klik aja linknya begini. Ya kan, tinggal siswa nanti nge-link dia ke Google Form. Kuis sudah, tugas sudah. Oke. Nah, kalau membuat soal ujian di sini. Ya, klik soal ujian. Namun soal ujian di sini adalah ujian akhir yang perlu dipahami Bapak Ibu, bukan ujian ulangan atau ujian midterm atau ujian tengah semester. Ini adalah ujian akhir. Tambah soal, langsung dibuat soal di sini, sebutkan titik-titik. Kalau ada gambar juga sama, gambarnya harus diseret. Ya, saya seret ini aja. Gambarnya jangan terlalu besar. Kalau besar, ya beginilah kelihatannya kalau gambarnya besar. Ya, tidak indah dipandang mata. Kemudian ini opsi jawaban A, misalnya buku. Kalau ini jawabannya salah, poin jawabannya 0, tambah opsi pensil. Ini juga bukan yang benar. Kemudian sepatu, kemudian sandal, kemudian baru tangan. Jadi yang benar tangan misalnya. Soal yang mau kita buat ada 5, berarti satu soal itu 20 skornya. Jadi yang salah biarkan aja 0, yang benar itu baru 20. Sudah, simpan. Tunggu sampai selesai dulu.
Simpan ini karena gambarnya tadi terlalu besar, lama disimpan. Di gambar kalau mau masukkan, kecilkan dulu. Ya, bisa di Paint, masukkan dikecilkan, atau di apalah, kecilkan dulu gambar. Kita tunggu sampai selesai. Ini ada ini sudah selesai. Ini soal, kemudian ini gambarnya, dan ini ada optionnya. Kalau mau tambah lagi, klik tambah soal. Ya, terserah mau buat berapa soal. Nah, itu untuk kelas digital. Nah, kemudian yang diperlukan kan absen misalnya. Jadi bagaimana membuat absen? Kita buat dulu di Zoho atau di Google Form. Kemudian masukkan link di sini. Lihat kelas. Ini kan kelas kita sudah jadi. Kita ingin melihat tampilannya, lihat kelas. Nah, buat pengumuman. Klik di pengumuman ini. Tambah pengumuman. Absensi. Silahkan isi absen dengan cara klik link berikut. gigi absen 1, misal linknya ini udah kita simpan ya. Oke, sudah kita simpan, berarti ini sudah jadi. Kita tutup. Nah, kita tutup. Dan ada menu lainnya, ada siswa, kemudian ada menu penilaian. Kenapa di sini kosong? Karena siswanya belum masuk. Ini juga nggak bisa kita lihat nilainya karena siswa belum masuk ya. Dan ini sudah selesai. Sebenarnya tampilannya tidak begini. Kegiatan belajar 1, nanti di bawah ada kegiatan belajar 2. Nanti saya tunjukkan punya si jempol saya yang awal saya buat ini, karena ada perubahan. Nggak tahu ini kenapa ya. Jadi kalau materi suhu dan kalor itu kan ada banyak kegiatan belajarnya, maksudnya ada suhu dulu, pertemuan pertama suhu, kemudian pertemuan kedua perubahan suhu, pertemuan ketiga ada tentang kalor, dan seterusnya. Jadi kalau ini cuma satu kegiatan belajar, tapi tidak masalah, berarti harus dibuat satu kegiatan belajar, satu judul kelasnya. Nah, begitulah dicoba disesuaikan lah. Ini sudah selesai. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya, kita coba masuk melalui siswa ya, supaya nanti kita bisa melihat siswa di sini ya. Bisa melihat siswa di sini. Kita masuk melalui siswa. Saya buka share screen yang lain. Share screen. Oke. Ini siswa. Kita daftar lagi. Guys, kita daftar. Klik daftar. Berarti ini kita daftar sebagai siswa. Tadi sudah sebagai guru. Kita daftar sebagai siswa. Klik daftar sebagai siswa. Nah, klik sebagai siswa. Ini juga sama, username-nya apa ya saya buat, Mahmud 2020, namanya Mahmud ya. Mahmud ya. Kemudian passwordnya saya ketik aja 123456789, konfirmasi 123456789, kemudian NISN-nya 212121. Ini asal saya tulis. Ini alamatnya, emailnya mahmud2020@gmail.com, kemudian kontaknya 08121212. Kemudian ini siswa kita harus mengisi sesuai dengan sekolahnya,
Kemudian ini Aceh, bukan Aceh ya, Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian ini diisi U6110 daftar. Oke, sudah selesai. Berarti ini sama seperti tadi memasukkan foto dan seterusnya, jadi ini tidak salah. Data berhasil diupload. Siswa sudah berhasil membuat akun. Sekarang dia mau masuk ke kelas kita. Masuk ke kelas kita. Kelas kita tadi suhu dan kalor. Nah, ini dia suhu dan kalor QU. Ya, QU, kemudian sini kata kuncinya apa ya tadi? Kata kunci tadi, saya lupa. Coba saya lihat dulu kata kunci tadi. Kata kunci tadi, saya yang lupa kunci rupanya. Oke, kunci di sini, kunci. Kemudian baru masuk daftar. Nah, siswa sudah daftar, sudah ada, berarti dia sudah menjadi sudah masuk ke kelas kita. Nah, ini dia. Sudah ada. Ini suhu dan kalor. Suhu adalah tadi deskripsinya. Ini deskripsi. Kemudian, oh, kelas belum dibuka ini. Saya setting dulu biar bisa dibuka hari ini. Belum di setting. Oke, simpan. Kalau enggak ya, nggak bisa melihat, nggak bisa diakses ininya, suhu dan kalor, kemudian deskripsi. Kenapa begini jadinya? Lagi lebih dari 30 lempar. Oh ya, ini dia. Belajarnya ini tadi sudah masuk. Nah, ini kelas akan berakhir 3 hari lagi. Pengumuman, perlu dilihat ini ada pengumuman di sebelah kanan, silakan isi absen, ini ada linknya. Ya, jadi siswa tinggal ketik aja ini. Ya, ada absen, kemudian ini materinya, kegiatan belajar satu ada materinya. Kemudian ini diupload, ya. Ini maksudnya di-download ya, di-download modul ini, kemudian ini ada tugas. Nah, ini sama seperti ini kantong tugasnya. Begitu di download ini soalnya, kemudian di-upload jawaban yang di sini. Ini ada kuis, kemudian ujian akhir dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu untuk si jempol. Silakan Pak Kaidir. Mana Pak Kaidir? Ada Mila. Ada nih. Oke, Pak Kus. Mantap kali Pak Kus. Jadi memang long kalung kalang-kalang kan agaknya macun. Agak Bu. Amin betul kalung memang barunya ho. Lucu long kalang-kalang negara. Sebenarnya tidak rumit, ya. Tidak rumit.
tinggal buat akun, tambah kelas dan seterusnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi namanya Mahmud tadi ya, Mama Muda ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Kus, Ya, silakan. saya mau tanya nih kan. Ah, Misalnya kita kan sudah buat pengumuman, di pengumuman itu kan sudah kita share link absen ya kan. ya. Ah, anak-anak kan udah isi. Jadi setelah anak-anak isi, yang terlihat ke kita guru. Aduh, apa itu? Bentar Ibu, ini siapa nih? Matikan dulu mic-nya. Oke, tadi siapa yang tanya ya? Bu Mutia ya? Long. Silakan, Bu silakan. Siti. Oh, Bu Siti, ya. Jadi kan Mm-mm. kita kan sudah buat udah tulis di pengumuman, udah kita share link absen yang punya Zuhu itu kan. Habis itu setelah anak-anak isi yang muncul ke kita itu modelnya bagaimana? Karena selama ini saya nggak buat tuh absen itu. Oh, di sejempol ya? Jempol, karena kan selama ini kita memang sudah berjalan mulai dari pertama libur sekolah udah kami lakukan itu kan, udah kita laksanakan sejempol itu. Tapi yang absen itu belum pernah kita buat kan. Jadi saat sudah kita share link, kita kan udah belajar Zuhu kemarin tadi kan, kita share link tersebut, anak-anak udah ngisi, yang terlihat ke kita absennya itu bagaimana? Absennya ya di Zoho, Bu. Ini kan pihak ketiga maksudnya. Jadi di Zoho aja nanti diakses, bukan di sejempolnya. Kita cuma share link di sana. Begitu. Oke. Oke. Silakan yang lain. Tanya Pak Kaidir, makanya Bu absennya Siti. di-share. Kalian di Oke, siap. Makanya Bu Siti kan. Siti. Lu saja lu tanya, berarti lu nah hadir. Mas Suji makanya kan dari awal katanya meruno Zoho, meruno Google Form, tujuan arah haji kena memang. Memang kata desain lagi yang pelatihan di Pak Kusan. Pak Kaidir untuk Miohana Gaji sejempol panjang tuh. Tapi me belum kayak kuning. Oke, teman-teman yang lain yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini malam terakhir kita ya, malam terakhir untuk kegiatan pelatihan ini. Silakan mau ditanyakan. Pak Kus. Ya. Absen di-share dulu Pak Kaidir. Nyoba hijau absen yang beklam dong tuh. Ada tamu kita kayaknya Pak Kus. Ada tamu, siapa tamunya? Oh, Jame. Tamu tak diundang. Diundang, kalau nggak diundang nggak mungkin di sini. Bu Mutia. Pecut namanya lah. Ngebut. Denanda. Ayo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan silakan karena itu absen sudah di-share sama Pak Kaidir. Silakan sambil mendengar ini diisi absennya. Kemudian jangan lupa ya silakan ditanyakan kalau ada yang masih kurang dipahami. Aman masih Bu Siti, masih aman alhamdulillah. Nanti kalau nggak aman kita tanya lagi sama Pak Pus nanti. Mau kita isi absen dulu. Oke, silakan lanjut. Karena sejempol ini mudah sebenarnya. Ya mudah. Jadi tidak banyak fitur dia di dalamnya. Jadi banyak kosongnya lah. Tinggal disesuaikan dengan keinginan kita. Kalau misalnya mau lebih bagus. Ya. Oke Bapak Ibu, saya ingatkan kalau misalnya kadang-kadang di rumah itu baju santai, lebih bagus videonya di off kan ya, dimatikan.
Karena ini rekaman ini nanti saya share di YouTube. Jadi kan tidak enak dipandang oleh orang. Kadang pakai baju-baju terlalu seksi, kadang-kadang ada video hide word dia ke nengok kan. Semalam ada yang seksinya Pak Kus ya. Kan tua dia kadang-kadang rumah pedip. Saya lihat di video ada yang seksi. Ya. Oh kapalo. Pak Hendra seksi. Pak Hendra seksi. Pak Hendra kayak keras seksi cuma mati video boleh. Pak Khadir silakan di ini. Pak Kus, Ya. Pak Kus, ini ada pertanyaan dari Ibu Yusnidar SHI. Yusnidar Periode SHI. waktu yang bisa diperpanjangan periode waktu, Pak. Mas Uji? Periode waktu bisa nggak diperpanjang? Banyak kali dah simpan Haji Li. Oh, lagi ya. Ini lagi ada Bu Yusnidar. Ini kan simpan jadi gua. Kalau kelasnya sudah dimulai, itu nggak bisa diedit lagi, kecuali belum dimulai. Halo Pak Kus. Ya, silakan Ibu. Pak Kus. Ya, Jadi kan ini di kan waktu kita ketik modul kan ada modul yang harus kita isi. Tadi kan kita ambil di Google Drive kan. Jadi Lun pernah saya ambil di Google Drive, terus keluar ini persis seperti gambar tadi kan di bawahnya gitu kan. Tapi ada pas saya Google Drive itu item kan, jadi akhirnya long copy paste modul ji. Long copy paste dari materi ini long tipek kena tapi long galan panjang-panjang mana itu biji. bisa aja Jir, dimasukkan ke lagi dalam lembar kerja bisa, tapi kan hana indah kan. Lebih bagus di lembar kerja ini diisinya singkat saja, kemudian modul lengkapnya itu diupload. Diupload di bentuk PowerPoint kita upload, hana masalah. Jadi siswa tinggal download saja. Ya, begitu. Dia kan ada menu. Wate apa sopun, kan hana yang menu. Lihat apa sopun ya hana menu ile menu upload, tak simpan ile. Kemudian baru kita edit kembali baru muncul. Jadi nggak muncul langsung dia. Ini contoh ya, ini rumah lo deh. Contoh. Jadi contoh, misalnya ini tambah modul. Oke, modulnya ya lu ngoso-asa mentang jam mati 5 jam, 50 jam 5 jam. Ini kan hanya muncul upload dalam bentuk yang lain ya, upload ke sini kan tidak muncul. Iya. Modul setik. Oke, saya simpan dulu. Ini modul tambahan saya simpan. Nah, kerja saya simpan ini ada yang atas. Ya, nama modulnya ini saya edit lagi. Nah, saya edit lagi, baru dia muncul. Begitu, baru tertarik. Ya, tidak ada menu klik di sini, klik. Oh ya ada, boleh dipilih di sini atau ditarik ke sini juga boleh. Ya, begitu. Maksudnya tidak ada tombol pilih. Pilihnya ya di dalam kotak ini. Klik sini baru silahkan mau dipilih yang mana. Nah, begitu. Baru simpan. Terus ini lagi terus kan. Coba di papan kan ada keyboardnya di situ kan, di papan apa tuh namanya, kita mau edit ini mau edit itu kan ada di situ. Papan apa? Ada di situ kan ada lambang bowl, ada lambang apa itu di modul fungsinya untuk apa coba di ini ya itu ya yang ini ya yang ini ya Cina peraya betul yang ini itu untuk apa itu satu-satu coba dijelasin. Yang hal satu untuk apa lo anak tupu ya nyo pengetikan saja ini pengetikan di Word kan asyik di pengetikan bentuk paragraf dan sebagainya. Nyebul ya kan italik untuk tulisan rata kiri rata kanan mundur dan seterusnya. Kemudian yang di bawah ini insert picture, masukkan gambar, kemudian ada link, tanda link misalnya modul Deon kita simpan di Google Drive karena link lagi link absen mau ada pegel link soal karena masukkan ke sini.
Begini, yang masukkan di sini, simpan, jadi daling. Kemudian yang sepertinya YouTube, link YouTube. Nah, video di YouTube yang bagus sekali passwordnya. Nah, yang di samping. Nah, ya bentuk lagi tanda panah. Ya, untuk link YouTube, klik password link YouTube di bawah, maka akan muncul. Nah, ini video ini. Ini videonya dari YouTube. Saya ambil, bukan di download, tapi linknya saja dimasukkan ke sini. Nggak perlu di download. Di siswa langsung bisa memutarnya. Kalau sudah, ya disimpan lagi. Begitu. Ini kan langsung bisa diputar tanpa harus di download, langsung diputar di sini. Oke. Kalau tambah kuis berarti pilih file juga dulu. Ini video ini bagus ini. Kalau mau belajar fisikanya kan hijau. Jadi ini banyak tentang siapa ini? Pak Eko. Pak Eko menampilkan apa nih? Fisika itu Ya ini apa ya? Penjelasan ya bahasa apa itu? Penjelasan dasar dari fisika itu apa? Jadi penjelasannya bagus kalau video ini. Banyak video-video lain kalau di web, di channel kok bisa, di Facebook ada, di YouTube ada channel kok bisa. Jadi di channel ini banyak fisika, biologi, jadi banyak penjelasan tentang sains, jelaskan bagus. Akademik cocok lah. Ada lagi yang mau ditanyakan? jadi Ya, ini kalau nggak tertanyakan saya tanya lagi nih. Coba teman-teman yang lain dulu. ya, kita kasih kesempatan dulu teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada tidur. Silakan Bapak Ibu, ini malam terakhir. Ya. Udah kudu pegang kok. Kita maunya pakai guru-guru muda fokus. Guru muda ada Pak Hendra di situ, ada Bu Oyu Cela, Andreani, kan Sri Rahayu kan. Siti Aminah bukan orang guru muda. Rizky Aulia guru tua di antara guru muda. Ya. Jadi benar nih semangat muda. Ya, silakan. Pak Zahir. Sudah masuk Pak Zahir. Oh, udah. Nomor anggota 2016 060303000 13. Pak Kus, tadi kan disampaikan ujian. Untuk ujian akhir ya? Ya, kalau yang itu ujian akhir. Terus setelah satu materi itu selesaikan, kita kasih ujiannya dalam bentuk Google Form jadi. Begini, dia kalau mau misalnya satu kali ujian, satu materi satu kali ujian, berarti kelasnya ini kan langsung aja misalnya satu materi gitu, pengertian suhu materi, jadi langsung bisa konekkan ke sini. Tapi kalau kita mau ini kurikulum ya bahasa satu kali misalnya di sini boleh juga, tetapi untuk kuisnya bisa dibuat di sini kuisnya, tetapi di penilaian nanti nggak muncul otomatis. Jadi di penilaian nanti harus diisi manual gitu Pak Zahir. Tapi ini di ujian bisa kita buat kuis. Di kegiatan belajar satu bisa kita buat kuis atau ulangan lah. Bisa, tetapi nilainya tidak muncul otomatis di penilaian. Ini ya saya coba munculkan lagi. Nah, ini penilaian misalnya. Saya klik penilaian. Beasiswa sudah mengikuti ujian, sudah ada nilai forum, kemudian nilai rata-rata kuis, ya kan? Nah, ini. Kemudian ada nilai akhir. Tapi ada yang harus diisi manual.
tidak bisa di sini. Yang muncul otomatis itu nilai ujian akhir. Kalau yang lain tidak muncul. Begitu Pak Jahir. Itulah makanya saya bilang ada Ya, kekurangannya. nilai ujian Ya Pak Jahir? ya berarti nilai ujian akhir setelah selesai ujian, nilai tadi selesai ujian akhir baru tertera gitu ya. Ya, baru muncul di sini. Oke. Pak Oke, Kus, Pak Kus itu. Ya. Silakan. saya biasanya buat gini kan. Silakan Bu. Saya buat biasanya gini, kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2 gitu kan. Nanti di situ kan ada kuis, ada macam itu. Ujian akhir saya nggak buat kalau belum habis satu materi gitu kan. Misalnya saya mau mengajarkan tentang materi puisi gitu kan, banyak itu materi puisi indikatornya. Jadi sampai beberapa pertemuan gitu kan. Jadi setelah habis pertemuan materi puisi itu saya buat ujian harian gitu loh untuk satu materi itu. Jadi tetap saya buat di situ. Nanti baru saya tambah kelas lagi nanti kelas yang lain lagi gitu. Tapi khusus untuk siswa itu juga gitu. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Bisa aja Bu. Itu kan kreativitas kita aja. Artinya tidak terpaku pada satu model. Kita mau nyamannya bagaimana? Kita mau yang kita inginkan di akhir bagaimana? Apa nilai yang harus kita inginkan? Jadi kalau tidak bisa begini ya kita bisa berinisiatif membuat model lain. Jadi tidak harus sebenarnya tidak harus beginilah. Satu kadi misalnya satu nama kelas tidak harus. Kita membuat satu materi bukan ya satu iyalah satu pertemuan satu kelas bisa aja nggak apa-apa. Ya. Terus satu lagi nih Pak Kus. Halo. Ya halo. Satu lagi kan yang dibobot kan, yang dibobot persentase bobot kan ada di situ. Bentar. Oke. Halo Pak Gus. Ya hadir. Di persentase bobot kan ada di situ. Kalau nggak 100 di situ kan nggak bisa keluar dia kan, persennya kan. Kalau misalnya ada satu tidak kita isi, tetapi tetap nanti ketika kita jumlahkan tetap 100, itu keluar nggak tuh Keluar. Misalnya nilai forum kita nggak ambil gitu, atau nilai kelas formatif tidak ada gitu kan, kita kosongkan aja. Tapi tetap bobotnya nanti jumlahnya 100, berarti bisa ya? Bisa. Yang penting dia bobotnya. Yang akan muncul ketika kita klik penilaian nanti yang kita isi aja, yang tidak ada berarti yang naruh ya. Jadi lagi yang penting, jadi isi 0% berarti kan tidak usah diisi nilainya. Memang dapat nilai berarti kan dikalikan 0 kan? Oh ya betul. Terus nanti setelah penilaian itu baru kita ekspor ekspor ke PDF atau Excel gitu ya? Excel lah, kita ambil kan kita simpan di laptop untuk kita print. Ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Yuk kalau nggak Pak Kadir. Pak Eko, mana Pak Eko? Tadi Pak Eko kayaknya ada mau share screen ya? Mana Pak Eko? Pak Eko masuk. Udah mau dijelaskan mungkin? Tadi Enggak, tadi saya lihat apa itu kayak touch cacing, saya coba tekan. Saya lihat nih, ada yang mau masuk nih, saya lagi share screen. Saya pikir mau apa? Jaringan kurang enak nih Pak Kus. Oh ya, nggak apa-apa Pak Eko. Dibuat enak aja. Halo Pak Kedir, mana Pak Kedir nih? Iya. Tetap standby. Jadi kita malam ini malam terakhir untuk kegiatan karena harus saya rekap. Nanti saya pakai Kedir mungkin Pak Eko. Nanti kita rekap semua absensi tugasnya semua besok harus selesai. Besok Selasa ya, Rabu kita rekap. Kemudian nanti kita serahkan ke cabang dinas, kita laporkan, kita kasih laporan supaya bisa langsung dibuat sertifikat untuk ditandatangani. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya yang
hadir malam ini itu dipahami bukan absen ya. Tugas yang belum dikumpulkan diselesaikan semuanya. Diselesaikan karena kita nanti pada saat memberi laporan itu ada bukti tugas, kemudian ada bukti absensi. Kalau tidak cukup jamnya tanpa produk, maka kegiatan pelatihan ini tidak bisa dibuat dalam 30 berapa Bang Edi? 30 jam atau 32 jam? 42 ya. 32 ya. Jadi tidak bisa dibuat 32 jam kalau tidak ada produk. Makanya harus dilampirkan. Kalau kenapa kepala kita, Pak Kepala Cabang maksudnya, itu kan sangat jadi sangat teliti bagian ini. Jadi kita pun harus mengikuti lah. Kan? Tugas pertama sudah aman, tugas kedua tadi juga ada tugas ketiga, tapi ada beberapa orang yang belum mengumpulkan. Ya belum mengumpulkan. Ini tugas terakhir. Tugas terakhir nanti ada si jempol ini saya batasi tidak 1 hari, bukan besok, tapi Rabu pagi saya batasi. Karena Rabu siang kita sudah merekap. Saya rekap dari malam, tapi ada ini untuk tugas kita batasi sampai Rabu pagi. Karena kalau si jempol ini kadang-kadang kita harus menambah modul, membuat soal dan seterusnya. Kemudian di dalam kelas, ya Pak Hendra. Kalau si jempol ini yang udah pernah tugas bikin lagi. Tidak apa-apa Pak Hendra, boleh yang sudah ada, tetapi ditambahkan absensi. Nah, nanti screenshotnya, yang pertama akun, ya screenshot akun, kemudian kelasnya, kelas itu ada modulnya, kemudian ada tugas, kan ada modul, ada tugas, ada kuis, itu di screenshot ini semua. Kemudian ada evaluasi, apa ya, ujian tadi ya, ujian juga ada, kemudian tampilan di pengumuman itu ada link absen, itu juga harus dimunculkan. Nantilah saya list kembali di grup kita tugasnya apa saja untuk malam ini. Tugas untuk malam ini lumayan banyak karena ini kumpulan dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Ya, makanya nanti jadwalnya tidak 1 hari untuk pengumpulan tugas, bisa jadi 2 kali 24 jam. Ya, pokoknya kami link absen yang punya dari Zoom itu ditempelkan di situ Pak Kus. benar di pengumuman kan di Cijempol kan ada pengumuman. Di pengumuman seperti saya buat tadi di pengumuman itu ada linknya di situ aja. Kemudian untuk kuis Lihat kelas ya. Lihat kelas. Untuk kuis boleh ditempelkan apa namanya dari link Google Form boleh, atau buat sendiri di sini langsung di Sejempol juga boleh. Yang penting kuisnya ada. Berarti ada modul, ada akun Sejempol, ada modul, ada tugas, ada kuis, ada penilaian ujian ya. Kemudian ada absen, ada siswa satu lagi. Siswanya tidak harus banyak, cukup ada 2, 3 saja sudah cukup siswanya. Yang penting ada muncul lah, ada bukti bahwa memang ada siswa yang mengakses. Siswanya boleh siapa saja, siswa sendiri, siswa teman, siswa atau sendiri-sendiri mau membuat silahkan. Yang penting ada screenshotnya siswa di situ. Siswa legend boleh Pak Kus ya? Boleh. Bagus. Iya. Bagus. Saya kan melihat di grup IG itu kan kemarin kan ada sharing sama Pak Gus Salim Masri kan. Itu kan akan bernilai sertifikat itu kalau ada surat bukti pelatihan kan dari dinas ke kepala sekolah membuat SPT gitu kan. Baru nanti kan sertifikatnya disertai dengan laporan kan gitu. Kalau enggak kan untuk orang yang mau naik pangkat kan nggak berlaku. Jadi di mana kita ambil itu yang surat pemanggilan itu? Surat pemanggilan pelatihan. Surat pemanggilan tidak harus dari dinas. Surat pemanggilan boleh dari kita IG. Ya kan? Boleh dari kita IG. Nanti maksud surat pemanggilan itu sebagai dasar membuat surat tugas dari sekolah. Surat SPT. Kalau tidak ada dasar kan
bagaimana dia buat. Tetapi tidak Iya, harus betul. tidak harus dari dinas, boleh dari langsung dari IG-nya. Jadi ada surat tugas, ada surat pemanggilan ataupun pendaftaran juga boleh. Atau ya nantilah kita atur lagi nanti. Yang penting surat itu ada. Jadi surat yang untuk ini tidak harus. Menggiwang satu. Jadi ada semua nanti. Sebenarnya yang diperlukan Nanti kan yang punya Juga, Pak menggiwang, sebenarnya yang diperlukan itu hanya surat tugas dan sertifikat, kemudian laporan minimal itu. Tetapi kan untuk membuat surat itu tugas kan kan nanti harus ada kadang-kadang kan dasar. kadang-kadang kan halo Pak Kus, kadang-kadang kepala sekolah kan nggak mau mengeluarkan SPT dia kalau nggak ada surat itu. Angkanya lu pegah menu, Gitu. ya lu pegah angkanya. Jadi Jadi kan ada menggiwang kan. minimal dia itu, tetapi kan surat tugas nggak bisa dibuat tanpa ada dasar surat. Betul. Jadi kan akan menggiwang kan hanasit orangnya kan. Menggiwang. Nanti minta aja. Minta aja. Dia begini, nggak harus ada nama kita di surat pemanggilan. Betul, tapi kan harus dasar surat. Boleh nanti Harus ada dasar. mengizinkan guru-guru di sekolah Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi mengizinkan ya siapa aja boleh mengizinkan. Jadi dasar suratnya itu. Itu boleh diminta kalau mau. Ya, harus ada dasar. Saudara laki yang menggiwang, Mbak. Mbak Panitia, kan ada alumni Megiwang itu boleh di-share nanti. Komen aja di situ. Ya, surat tugas, laporan. Ya, laporan pengayaan loh Pak Rizky. Oke. Oke, ada lagi. Kalau tidak. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ada lagi kita tutup dulu, nanti baru kalau mau ngobrol-ngobrol silahkan karena saya mau stop dulu ini recordingnya. Biar ada pegah bubro butuh di ngaligom. Oke. Pak Kaidir ditutup dulu. Oh, Pak Kaidir lo. Apa sih Pio? Oke, nggak masalah Bapak Ibu, ini Pak Kaidir kayaknya sedang. Oke, siap. Oke. Jadi Tutup Juni. jadi Oke, begini Pak Kus, saya luruskan sedikit untuk masalah surat. Itu surat pemberitahuan Bapak Ibu guru yang terhormat yang mulia Sosyuruka udah kita sampaikan kepada Kacapdin. Jadi yang intinya bahwa Kacapdin sudah mengetahui bahwa kegiatan kita, bahwa beliau yang membuka langsung kegiatan ini. Oke. Sebagai legalitas nanti IG akan membuat surat bahwa di surat itu mengabari bahwa ada kegiatan yang kita lakukan pelatihan dalam sifatnya daring. Jadi kalau masalah surat itu bukan sebuah persoalan sebenarnya, itu gampang sekali itu. Karena apa? Karena kita sudah membuat surat terlebih dahulu kepada Kacapdin. Jadi menyana preman-preman kepala kula, berarti reman kan yang Kacapdin kan menan inti. Oke, seperti itu Bu Siti dan rekan-rekan guru yang terhormat. Jadi masalah surat insya Allah kami clear nanti kami buat hari Rabu. Kita share ke WA masing-masing surat tersebut. Kalau misalkan harus kita beri nama, itu kita buat lampiran nanti. Makanya Bapak Ibu berdasarkan hak absen dan tugas, disitulah nanti kita lampirkan nama-nama yang mengikuti kegiatan yang dibuka oleh Kacapdin, yaitu kegiatan kegiatan pembelajaran daring IG Ajarpra. Oke, sekian informasi masalah surat. Jadi terima kasih rekan sahabat yang mulia, yang mutuah, yang bahagia surga yang terhubung dalam grup daring IG Ajarpra. Mulai dari pertama sampai malam terakhir, alhamdulillah sukses selalu. Semoga apa yang diajarkan oleh para pemateri menjadi bahan tambahan bagi kita semua dalam upgrade diri menjadi guru zaman now. Jadi perlu juga saya informasikan sedikit karena ada bisikan tadi dari Pak Aulia mungkin itu Bapak Ibu tolong untuk anggaran 10.000 sebagai partisipasi. Ya, bentar ya. Kami akan membuat sertifikat
rekening Pak Khaidir. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa harus rekening Pak Khaidir? Karena kadang-kadang ada yang sensitif juga. Jadi sebelum kegiatan ini kita gerakkan, sebelum kegiatan ini berakhir pada malam ini, itu kita sudah mengeluarkan biaya khusus untuk para pematri dalam hal penyediaan pulsa paket internet. Oke, untuk malam ini, malam terakhir kami dari panitia, saya selaku Pak Gempong dan Pak Kustal ini juga Pak Eko memohon maaf bila ada salah ataupun kurang sopan atau kurang puas dalam penyampaian materi. Itulah kemampuan yang kami miliki karena kami tak terlepas daripada manusia biasa. Oke, terima kasih. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Pak selaku host. Waalaikumsalam Pak Khaidir. Terima kasih banyak sudah mendampingi kita semua Bapak Ibu guru di sini sampai di ujung pelatihan kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya juga sebagai pematri, juga sebagai host, juga sebagai Ketua IGAC Ultra, memohon maaf sebesar-besarnya nyopi kara puasa kan. Kalau ada salah kata, salah tingkah laku kita semua dalam baik dari kegiatan pelatihan ini ataupun dalam keseharian saya sebagai Ketua IKI Aceh Utara. Jadi mudah-mudahan nanti kita masuk ke dalam bulan Ramadan dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan dengan dengan fokus lah. Ya seperti itu. Jadi untuk kegiatan pelatihan ini saya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan dan ada yang lain-lainnya nanti kita sampaikan di dalam grup kita IGI Aceh Utara. Terima kasih banyak semuanya untuk kegiatan pelatihan hari ini dan malam ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.